Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Teddy Saharin. Nah, kali ini kita masih akan membahas materi fisika. Langsung saja kita mulai. Jadi baiklah, kali ini kita akan membahas gerak dua dimensi. Salah satu contohnya adalah gerak parabola. Gerak parabola itu bentuknya seperti ini. Jadi selain dia bergerak secara horizontal dalam arah sumbu X, dia juga bergerak secara vertikal dalam arah sumbu Y. Oke, nah pada gerak parabola ini hanya ada satu percepatan yang bekerja, yaitu hanya percepatan gravitasi G yang arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, sekarang perhatikan percepatan gravitasi ini bekerja pada sumbu Y, berarti pada sumbu Y ada percepatannya. Nah, percepatannya itu G bernilai konstan. Nah, kalau percepatannya konstan, maka di sumbu Y jenis geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Sementara di sumbu X itu jenis geraknya adalah gerak lurus beraturan. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini bisa terbentuk gerak parabola seperti ini kalau misalkan dia dikasih kecepatan awal sebesar V0 ya. Kemudian dia membentuk sudut theta. Nah, otomatis ini kecepatan awal V0-nya itu bisa kita uraikan. Dia ada komponen X-nya dan ada komponen Y-nya. Nah, kalau kita urai seperti ini, nah berarti ini adalah V0 X-nya, kemudian ada yang ke sini itu V0 Y. Oke, jadi V0 Y. Nah, kalau kalian perhatikan ini, kalian kan sudah belajar nih di penguraian vektor. Di vektor berarti kalian sudah tak bisa ya. Berarti V0 X-nya itu bisa kita tulis V0 cos theta dan V0 Y-nya itu sama dengan, jadi V0 Y-nya itu sama dengan V0 sin theta. Oke, nah supaya kalian mudah mengingatnya, jadi perhatikan yang dekat dengan theta kan V0 X, berarti kita kasih cos. Nah, karena C itu lebih dekat dari dari abjad A. Lebih dekat A, B, C duluan baru S. Jadi kalau yang dekat dengan sudutnya kita kasih cos, yang jauh kita kasih sin. Oke, gitu ya. Oke, sekarang karena di sumbu X itu dia jenis geraknya adalah GLB, berarti kecepatannya tetap dong. Nah, kalau kecepatannya tetap berarti Vx-nya atau V setiap saatnya itu sama dengan V0x, atau ini sama dengan V0 cos theta. Nah, kemudian kalau misalkan dicari berapa sih posisinya pada sumbu X, nah langsung saja X-nya itu sama dengan V0 V0 cos theta. Kan sebenarnya rumusnya itu Vx dikali T ya, tapi Vx-nya itu sama dengan V0 cos theta, berarti dikali saja langsung dengan T-nya. Berarti kita perlu tahu waktunya ya. Nah, sekarang kita ke sumbu Y-nya ya. Bagaimana untuk VT-nya ya, VT ke setiap saatnya, atau kita simpulkan saja dia dengan VY. Nah, itu kan sama dengan V0Y dikurang GT. Kenapa dikurang GT? Karena ini awal geraknya itu diperlambat, arah kecepatan dalam sumbu Y itu berlawanan dengan arah percepatan. Jadi geraknya diperlambat. Atau ini sama dengan V0 sin theta dikurang dengan GT. Kemudian persamaan berikutnya yang VY kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat V0Y kuadrat dikurang 2GH. Oke, berarti ini bisa kita tulis menjadi V0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta dikurang 2GH. Dan yang terakhir H itu sama dengan V0Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat, atau ini bisa kita tuliskan V0 sin theta dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Oke, nah kalau kalian itu ketemu soal gerak parabola seperti ini tuh biasa ditanya berapa H maksimumnya ya, H tertinggi. Jadi kita anggap titik yang di sini nih, ini adalah ketinggian maksimumnya ya. Jadi kakak tandai ini itu H max-nya ya, H maksimum. Nah, perlu kamu tahu bahwa pada ketinggian maksimum kecepatan dalam arah Y-nya itu 0. Jadi khusus ya di titik ini. Jadi khusus di titik sini itu VY-nya itu sama dengan 0, tapi dia masih punya komponen dalam arah X. Jadi Vx-nya itu sama dengan V0x atau sama dengan V0 cos theta. Jadi dia punya komponen kecepatan dalam arah X, memang dalam arah Y-nya 0. Oke?
Jadi jangan lagi sering salah konsep. Biasa banyak orang bilang berapa kecepatan benda di titik tertinggi pada gerak parabola. Nah, jika membentuk sudut theta ya. Nah, biasa orang bilang 0 kA, padahal bukan 0 ya. Itu kalau gerak vertikal, cuma gerak vertikal ke atas saja 0. Cuma kalau misalkan gerak parabola seperti ini enggak 0 karena dia punya kecepatan dalam arah X. Oke. Nah, sekarang kita akan cari berapa kira-kira Hmax-nya. Nah, selain Hmax yang sering ditanyakan, sering juga ditanyakan itu berapa jangkauan maksimumnya, atau kakak sering sebut Xmax-nya ya. Xmax-nya jangkauan maksimum yang mungkin bisa dicapai benda. Jadi sekarang kita akan menentukan berapa kira-kira waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya atau TH max. Oke. Jadi untuk menentukan TH max-nya kita pakai salah satu persamaan di Y saja ya. Jadi kita pakai yang mana ya? Oh, kita pakai yang ini yang pertama ya. Jadi kita pakai VY itu sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Nah, kan kita tahu bersama nih bahwa di kecepatan di titik tertinggi kecepatan dalam arah Y-nya itu 0. Jadi kita bisa tulis 0 sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Berarti GT-nya pindahkan ke sebelah, berarti GT sama dengan V0 sin theta. Berarti bisa kita cari T-nya sama dengan V0 sin theta per G. Jadi ini adalah rumus TH max. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke ketinggian maksimum. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa cari ini tuh dengan menggunakan sembarang saja persamaan dari sini. Oke, sekarang kita mau cari berapa kira-kira Hmax-nya ya. Oke, jadi kita cari Hmax-nya berapa. Jadi sekarang Hmax. Oke, berapa kira-kira ketinggian maksimumnya. Nah, sekarang kita pakai saja persamaan yang ini ya. Nah, kita ada persamaan VY kuadrat. Jadi VY kuadrat itu sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta dikurang 2GH. Nah, karena di Hmax itu VY-nya 0 berarti 0. Itu sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta dikurang 2GH. Berarti bisa kita tulis 2GH itu sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta. Berarti Hmax-nya itu sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta dibagi dengan 2G. Oke, jadi ini persamaan jika kita diminta mencari Hmax-nya. Oke, nah kakak tulis dulu ya sebagai ringkasannya di sebelah sini. Oke, jadi kalau kita mau cari TH max-nya berarti TH max-nya itu sama dengan kita dapatnya V0 sin theta per G, kemudian H max-nya itu sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta dibagi dengan 2G. Oke, nah sekarang kita mau cari TX max-nya. Oke, jadi kalau kita mau cari TX max, nah perhatikan TX max itu sebenarnya waktu dari bawah sini ke titik tertinggi itu sama dari titik tertinggi ke bawah sini. Berarti bisa kita tulis bahwa TX max. Nah, jadi TX max-nya TX max itu bisa kita tulis sama dengan 2 kali TH max. Oke, jadi 2 kali TH max. Oke. Nah, H maksimumnya itu tidak waktu untuk mencari mencapai ketinggian maksimum itu adalah V0 sin theta per G. Jadi langsung saja 2 V0 sin theta dibagi dengan G. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan kita ditanya berapa sih X max-nya. Jadi sekarang kita mau cari nih X maksimumnya berapa. Oke, jadi X maksimumnya kalian itu bisa pakai ini persamaan ini ya. X itu V0 cos theta kali T. Jadi kita mau cari X maksimum. Jadi X max. Oke. Jadi X max-nya kita tulis X max itu sama dengan jadi X max-nya sama dengan V0 cos theta dikali T. Nah, tentu kita pakai TX max di sini. Nah, kita pakai TX max. Nah, TX max-nya V0 cos theta
V0 cos theta. Kemudian TX max-nya itu kita sudah dapat tadi ya sebesar 2 V0 sin theta dibagi dengan G ya. Oke, nah sekarang perhatikan, ini tuh bisa kakak tulis V0 pangkat 2 per G 2 cos theta sin theta. 2 cos theta sin theta ini, jadi ini tuh yang kakak kotakin itu sebenarnya sama dengan sin 2 theta ya. Jadi sama dengan sin 2 theta. Jadi kita bisa ganti menjadi X max-nya itu sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 theta dibagi dengan G. Oke, jadi ini persamaan untuk menentukan X max-nya. Jadi X max-nya sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 theta dibagi dengan G. Oke, ini kita kotakin. Oke, kita kotakin ya. Oke, jadi pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga like dan komen kira-kira materi apa yang perlu kakak jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.